Perselisihan antara Krisdayanti dengan dua anak kandungnya, Aurel dan Azriel Hermansyah, kian mendidih. Setelah sebelumnya sempat meredup beberapa saat, kini mulai meletup kembali seiring unggahan wanita yang karib disapa KD itu di feed laman foto berbagi miliknya soal percakapan pribadinya dengan Aurel. Alih-alih mengklarifikasi ihwal kesalahpahaman komunikasinya dengan sang putri sulung, justru membuat anak kedua dari buah cintanya dengan Anang itu tersinggung. Tak lama setelah KD mengunggah, Azriel pun langsung berkomentar dalam unggahan sang Mimi tersebut dengan menulis, "Apa perlu diposting, Mi?" pungkasnya. Sudah backup belum? Jiel ini kan tipenya dia tertutup ya, dari awal tuh tertutup. Jadi dia nggak mau bicarain ini. Sebenarnya anaknya tertutup banget, nggak mau ngomong. Dia nggak mau ngomong, dia nggak mau bicara, dia nggak mau ngomong apapun. Nah, ini dikejar-kejar nih bereaksi yang udah dia pendam gitu loh. Emang udah overload gitu kan, yang dia keluarkan ya. Si sayangkan dengan cara ini, tapi kita lihat sebab akibat itu kenapa gitu loh. Walaupun salah, walaupun ABC, tapi tadi saya bilangin, apapun yang terjadi sama anak pasti ada lingkungan yang nggak benar. Tak hanya berkomentar di kolom publik, Azriel juga menulis panjang lebar ihwal kekecewaannya terhadap ibu kandungnya. Ia mengungkap soal hubungannya dengan ayah sambungnya, Raul Lemos, yang hingga kini tak pernah berusaha dekat dengan dirinya dan Aurel. Dan Ziel juga menulis, jika pelakuan Raul yang dinilai tak pantas kepada dirinya, Aurel, Ashanti, dan Anang. Buntut dari itu semua, Aurel sempat dirundung stres hingga akhirnya pergi ke klinik psikolog. Azriel memang sengaja membuka konfliknya dengan ibu kandungnya dan ayah sambungnya di media sosial agar semuanya terbuka. Malu sudah pasti. Itulah konsekuensinya jika membuka konflik kehidupan pribadi ke khalayak banyak. Alhasil, kemelut ini membuat Aurel sempat dikabarkan konsultasi ke psikolog lantaran merasa tak kuat menghadapi konflik dengan KD dan ayah sambungnya. Apa yang menjadi bagian dari kehidupan pribadi tentu tidak perlu diumbar di media sosial, ya kan? Karena sebenarnya hanya merefleksikan diri sendiri, gitu, ya kan? Apa yang harus dilakukan pertama? Pertama adalah identifikasi, memverifikasi informasi tersebut. Siapa yang harus melakukan dan menuntaskan sampai tuntas. Siapa yang harus dilakukan? Siapa yang harus melakukan tepatnya? Yang harus melakukan pertama kali adalah orang tuanya. Kenapa saya bilang orang tuanya? Karena anak adalah produk orang tua. Saya bicara orang tua ini siapa? Orang tuanya Aurel, orang tuanya Jiel, siapa? Berarti Pipi sama Miminya yang harus bertemu tanpa media. Ya, kesalahpahaman itu memang dipicu ketika Aurel meminta sang Mimi untuk terlibat dalam pembuatan konten YouTube-nya melalui aplikasi telekonferensi video. Namun hal itu ditolak oleh KD yang meminta Aurel untuk bertemu langsung dengannya. Penolakan itu pun berujung pada kekecewaan Aurel yang melayangkan protes dengan mengirim video konten YouTube Yunisara. Tanpa diduga-duga, protes Aurel itu pun menyinggung Raul Lemos hingga berujung pada sindiran di sosial media. Seolah gerah dengan konflik antara adik dan keponakannya, Yunisara akhirnya angkat bicara. Di laman foto berbaginya, kakak kandung Krisdayanti itu meminta kepada warganet untuk tidak ikut campur hingga memperkeruh antara KD dan keponakannya itu. Tak hanya Yuni, para sahabat KD pun ikut memberi support sambil menguatkan dirinya. Lantas bagaimana dengan Anang dan Ashanti melihat konflik antara Aurel, Azriel dengan KD Raul?
Udah, sedikit bunda. Gimana Bun komentarnya Bun? Bunda. Mas, makasih. Adriel, sedikit dong. Adriel. Azril, sedikit Azril, gimana Azril? Kondisi seperti apa sih Azril? Azril, sedikit Azril. Kondisi seperti apa? Baik Ashanti maupun Anang, sepertinya ogah mengomentari ihwal konflik yang terjadi kini antara mantan istrinya dan kedua anaknya. Ia lebih memilih pergi tanpa banyak komentar. Mas Anang sedikit buat anak-anak aja Mas Anang. Support buat anak-anak Mas Anang. Yang terputuskan pernikahan, bukan hubungan anak dengan orang tua. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Saya bukan mau membela siapapun, tapi yang jelas di sini adalah bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa media.